Sementara Messi, meski tak berada di sana, justru hadir lewat gaya bermain lawan yang menyingkirkan Ronaldo dengan cara paling menyakitkan. Sepak bola kembali memberi pelajaran keras, bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tapi siapa yang meninggalkan jejak paling abadi. Dan untuk saat ini, kenyataannya I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. kondisi Cristiano Ronaldo kini benar-benar berada di titik paling hancur dalam kariernya. Semua seolah berawal sejak momen kontroversial di Globe Soccer Award, ketika Lionel Messi yang dianggap banyak pihak layak menerima penghargaan justru dicuri di depan mata publik, lalu disusul ejekan dan sindiran yang datang dari Ronaldo. Sejak saat itu, nasib Ronaldo seperti berbalik arah secara drastis, seakan kehilangan aura kemenangan yang selama ini melekat pada namanya. Setelah kejadian Globe Soccer Award tersebut, satu fakta yang sulit dibantah muncul ke permukaan. Ronaldo tak pernah lagi merasakan kemenangan yang benar-benar berarti. Bukan hanya soal trofi individu, tapi juga hasil di lapangan yang kian memalukan. Setiap pertandingan terasa berat, setiap sentuhan terlihat kaku, dan setiap peluang yang datang justru berakhir dengan frustasi terbaru saat timnya dipermalukan Al-Qadisiyah dengan skor 2-1. Kekalahan ini bukan sekedar hasil buruk biasa, melainkan potret nyata betapa Ronaldo sudah benar-benar kehabisan daya. Sepanjang laga, ia tampak tak berkutik, kalah duel, terlambat mengambil keputusan, dan gagal memberi dampak nyata. Sosok yang dulu ditakuti bek lawan kini justru tenggelam dalam. Ironisnya, ini adalah Ronaldo yang sama yang dulu lantang mengejek Messi, meremehkan pencapaian rival abadinya, dan merasa masih berada di puncak segalanya. Namun, sepak bola selalu punya cara kejam untuk menjawab kesombongan. Saat Messi terus mengoleksi prestasi, gelar dan pengakuan dunia, Ronaldo justru terjebak dalam kekalahan demi kekalahan yang menggerus reputasinya sendiri. Di laga melawan Al-Qadisiyah, tidak terlihat jiwa pemimpin, tidak ada aura penyelamat. Ronaldo lebih sering mengangkat tangan, mengeluh, dan menunjukkan frustasi ketimbang memberi inspirasi. Ini bukan lagi soal usia semata, tapi soal mental dan relevansi. Ketika kepercayaan diri runtuh dan ego lebih besar dari kontribusi, maka yang tersisa hanyalah bayangan dari legenda masa lalu. Kini, publik mulai sadar, ejekan terhadap Messi justru menjadi bumerang paling telak bagi Ronaldo. Sejak momen itu, segalanya runtuh perlahan tapi pasti, tanpa kemenangan, tanpa pengaruh besar, dan tanpa jawaban di lapangan. Ronaldo yang dulu dielu-elukan sebagai simbol ambisi dan determinasi, kini terlihat benar-benar habis, tak berkutik, dan terseret arus realita yang tak lagi ia lawan. Sepak bola tidak pernah lupa, dan sejarah selalu mencatat. Saat satu pemain memilih merendahkan yang lain, lapanganlah yang akan memberi penghakiman paling jujur. Dan untuk saat ini, kenyataannya sangat pahit. Messi terus melangkah, sementara Ronaldo tertinggal dalam kondisi yang semakin mengenaskan. Di laga memalukan melawan Al-Qadisiyah itu, kehancuran Ronaldo semakin terlihat jelas. Banyak sekali peluang emas yang datang, namun semuanya berakhir sia-sia. Tendangan melenceng, kontrol bola yang tak lagi sempurna, hingga momen 1 lawan 1 yang gagal dikonversi menjadi gol. Ironisnya, ini adalah tipe peluang yang dulu hampir selalu berujung gol ketika Ronaldo masih berada di masa jayanya. Kini, peluang demi peluang justru menjadi bukti bahwa ketajamannya benar-benar telah terkikis. Situasi semakin menyakitkan ketika Ronaldo bukan hanya gagal mencetak gol, tetapi juga seperti diusir secara mental oleh atmosfer sepak bola Arab itu sendiri. Sorakan, tekanan, dan ekspresi kekecewaan dari sekeliling membuat Ronaldo tampak terasing. Aura bintang yang dulu disanjung kini berubah menjadi sosok yang frustasi, seolah kehadirannya tak lagi membawa rasa takut bagi lawan, melainkan justru beban bagi timnya. Yang paling ironis dan menyakitkan bagi Ronaldo adalah apa yang terjadi di sisi lawan. Para pemain Al-Qadisiyah seperti Nacho dan Matteo Retegui justru tampil penuh percaya diri, tenang, dan efektif. Cara mereka bermain, cara mereka membaca ruang, hingga cara mereka merayakan momen-momen penting di lapangan disebut-sebut sangat identik dengan gaya Lionel Messi. Tanpa banyak gestur berlebihan, tanpa teriakan emosional, mereka bekerja dalam senyap namun mematikan. Seolah ada pesan tersirat di pertandingan itu.
Saat Ronaldo masih sibuk menunjukkan frustasi dan ego, para pemain Alkodisia justru meniru filosofi Messi 100%, bermain efisien, sederhana, dan fokus pada hasil. Tidak perlu banyak gaya, tidak perlu pembuktian verbal, biarkan kaki dan keputusan di lapangan yang berbicara. Pemandangan ini terasa semakin menampar Ronaldo. Rival abadinya yang dulu ia ejek justru menjadi inspirasi bahkan panutan bagi para pemain yang sedang menumbangkannya. Messi tidak hadir di lapangan, tetapi pengaruhnya terasa begitu kuat, seakan hidup dalam cara bermain lawan-lawannya. Sebaliknya, Ronaldo hadir secara fisik, tetapi pengaruhnya nyaris tak terasa. Pertandingan melawan Alkodisia bukan sekedar kekalahan 2-1. Ini adalah simbol pergeseran zaman, satu era yang perlahan memudar dan satu filosofi yang terus hidup. Ronaldo gagal memanfaatkan peluang, gagal mengangkat tim, dan gagal menunjukkan perbedaan. Sementara Messi, meski tak berada di sana, justru hadir lewat gaya bermain lawan yang menyingkirkan Ronaldo dengan cara paling menyakitkan. Sepak bola kembali memberi pelajaran keras, bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tapi siapa yang meninggalkan jejak paling abadi. Dan untuk saat ini, kenyataannya sangat pahit. Messi terus melangkah, sementara Ronaldo tertinggal dalam kondisi yang semakin mengenaskan. Sebagai penutup singkat, kekalahan ini menjadi gambaran nyata bahwa nama besar saja tidak lagi cukup. Peluang terbuang, pengaruh hilang, dan hasil memalukan menjadi bukti bahwa Ronaldo kini benar-benar berada di titik terendah. Sepak bola terus berjalan, waktu terus berganti, dan lapangan dengan jujur menunjukkan siapa yang masih relevan dan siapa yang mulai tertinggal. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. Topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make